Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yanbaghi li jalali rabbina wa 'azimi sultanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din, azakumullah. Kita kembali bertemu dalam rangkaian atau lanjutan daurah syar'iyyah yang pada sore hari ini kita akan membahas tema atau judul kajian meniti ilmu di atas manhaj salaf. Manhaj itu artinya metode pemahaman, uslub dalam memahami. Kita ketahui bersama bahwa agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah satu-satunya agama yang benar, yang Allah tidak akan meridhai seorang hamba yang menghadapnya kecuali dengan membawa agama ini. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, tidak akan diridai oleh Allah. Dan di akhirat nanti dia akan termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang tersesat. Sekarang yang jadi pertanyaannya, agama Islam apakah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Agama Islam apakah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja pengakuan Islam banyak, bermacam-macam bentuknya. Kalau kita lihat saja yang mudah, Islam yang ada di Indonesia sama di Brunei banyak perbedaannya. Pergi lagi ke Pakistan atau Afghanistan atau India, ada lagi bedanya. Pergi lagi ke Arab Saudi, ke Mekah dan Madinah, ada lagi bedanya. Kita semua sepakat agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam yang diturunkannya kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana?
al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, yaitu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ibadah haji wada. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Islam telah disempurnakan. Maksudnya lengkap, tidak bisa ditambah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atasmu, atas kalian kaum muslimin. Nikmat Allah telah sempurna. Nikmat Islam, dengan Islam disempurnakan berarti nikmat Allah, anugerah Allah sempurna untuk kaum muslimin. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan telah aku ridai agama Islam ini sebagai agamamu, sebagai agamamu. Allah menyebutkan dia meridai Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, coba perhatikan ayat ini. Ketika Allah menyebut agama Islam, itu dengan menggunakan alif lam, al-Islam. Alif lam itu dalam bahasa Arab fungsinya untuk at-ta'rif, sesuatu yang tertentu, sesuatu yang telah dikenal. Sebagaimana kalau di ayat pertama surat Al-Baqarah disebut dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu tidak ada keraguan padanya. Ini maksudnya kitabnya tertentu, Al-Quran saja. Karena disebutkan kitab dengan alif lam. Seandainya disebutkan tanpa alif lam, dibilang kitabun la raiba fihi, berarti kitab apa? Semua kitab yang Allah turunkan, kitab Injil, Taurat, dan seterusnya. Padahal ini kitab sudah banyak yang berubah, banyak yang dirubah. Nah, alif lam di sini memberikan pengertian yang khusus. Aku telah ridhoi al-Islam sebagai agamamu. Artinya agama Islam atau agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Malik bin Anas, imam ahlu sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in, imam penduduk Madinah di zamannya, pernah mengomentari ayat ini dengan mengatakan, fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dinan. Maka apa yang tidak termasuk ajaran Islam pada hari diturunkannya ayat ini, maka hari ini pun, sekarang ini pun tidak bisa dikatakan dia bagian dari ajaran Islam, meskipun banyak yang mengamalkannya, banyak yang mengerjakannya. Ini penting untuk kita ketahui makna ayat ini, supaya nanti orang tidak mengatakan, aku ridhoi Islam sebagai agama. Berarti semua agama Islam yang kita lihat prakteknya berbeda-beda ini semua diridhoi oleh Allah. Tidak. Tapi Islam tertentu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, yang Allah sempurnakan di hari tersebut, yakni hari waktu Nabi SAW melakukan haji wada. Inilah Islam yang Allah ridhoi. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana cara agar kita bisa mengikuti pemahaman Islam yang Allah ridhoi seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Sekali lagi, tentu semua orang bisa mengaku, tetapi tidak semua pengakuan dibenarkan. Tidak semua pengakuan sahih. Untuk kita mengetahui bagaimana pemahaman Islam yang benar, tentu kita merujuk kepada dalil Al-Quran
dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bersama, ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, Al-Quran hanya merekomendasikan, membenarkan pemahaman yang dianut oleh generasi terbaik umat ini, murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pemahaman yang diridhai oleh Allah, dan setelah itu orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Kita kenal bersama firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha." Orang-orang yang pertama, generasi yang pertama dan terdahulu masuk Islam, mengikuti Islam, dari kalangan sahabat muhajirin dan ansor. Berarti mereka ini teladan utama dalam kebaikan Islam. Setelah itu, generasi atau orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan Allah akan siapkan bagi mereka balasan sorga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Kenapa Allah meridhai mereka dan meridhai orang yang mengikuti jalan mereka setelah itu? Karena jalan mereka lah yang sesuai dengan yang dipraktekkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sahabat muhajirin dan ansor ini jelas terjamin. Setelah itu yang dijamin orang-orang yang mengikuti mereka. Bukan sekedar mengikuti, tapi mengikuti dengan benar. Maksudnya bukan cuma mengaku-ngaku, bukan cuma iddia, propaganda, bukan cuma promosi, tapi benar-benar mengikuti ilmu dan amal, teori dan praktek, lahir dan batin. Makanya Imam Ibnu Katsir sewaktu menafsirkan ayat ini atau menjelaskan apa artinya mengikuti sahabat muhajirin dan ansor dengan benar, beliau berkata, "Al-muttabi'una lahum bi ihsan humul ladzina yattabi'unahum fi atharihimul hamidati wa awsafihimul jamilah ad-da'una lahum fis sirri wal alaniyah." Yang dimaksud mengikuti mereka dengan baik, dengan benar, adalah orang-orang yang berusaha meniru atau mencontoh mereka dalam jejak-jejak mereka yang terpuji dan sifat-sifat mereka yang baik, yang indah, dan selalu mendoakan mereka baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi mengikuti mereka dengan baik artinya mengikuti mereka dalam pemahaman dan pengamalan. Harus belajar tentang riwayat-riwayat, ucapan-ucapan mereka dalam menafsirkan Al-Quran, dalam memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, disinilah
Apa ini pemahaman yang semestinya menjadi patokan kita dalam mengikuti atau mengusahakan agama yang benar. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji para sahabat yang mereka inilah yang paling pertama kali pantas disebut sebagai salaf, generasi terdahulu, atau merekalah ahlu sunnah, pengikut sunnah yang pertama kali. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka-mereka yang datang mengikuti jalan mereka. Setelah itu orang-orang yang datang setelah mereka, tabi'in dan tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Sebaik-baik generasi. Tentu maksudnya kebaikan dalam agama, kebaikan dalam mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, kebaikan dalam memahami dan mempraktekkan agama ini, kebaikan yang mencakup seluruh permasalahan agama, baik dalam ilmu, dalam akidah, keyakinan, maupun dalam pengamalan terhadap agama. Nah, dari keterangan ini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, kita dapati kesimpulan tadi. Ternyata agama yang diridhoi oleh Allah, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau praktekkan dengan sempurna dalam ucapan, perbuatan, dan takrir, penetapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dipraktekkan dengan sempurna oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah sebabnya kenapa kita diwajibkan untuk mengikuti jalan mereka. Bahkan tidak mungkin akan selamat orang yang tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Firman Allah yang kita kenal bersama dalam surah An-Nisa ayat 115. Bagaimana? Wa may yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang, yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk baginya, bagi orang ini, dia menentang setelah jelas, maksudnya setelah sampai, setelah dia pelajari, setelah dia kenal, dia menentang, dia menyelisihi. Kemudian wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Kata para ulama, maksudnya orang yang beriman pertama kali tentu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil jalan selain jalannya para sahabat, Allah mengancam, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia ke arah mana dia berpaling. Kami akan palingkan dia dalam kesesatan yang telah dia cenderung kepadanya. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, yang itu merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi dua sebab yang menjadikan manusia
menyimpang di dunia dan masuk neraka di akhirat, yaitu apa? Menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah jelas petunjuknya. Dan yang kedua apa? Mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itu, ini memberikan kesimpulan kepada kita tentang kewajiban mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya kita kenal semua hadis yang sahih yang disebutkan dalam riwayat Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Hadis yang terkenal tentang perpecahan umat Islam. Wa sataftariqu ummati ala 73 millatan, dan sungguh umat ini akan berpecah, bercerai-berai dalam menjadi 73 sekte, golongan atau aliran. Kulluha finnar, semuanya diancam masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Wahiyal jamaah, yaitu mereka adalah al-jamaah. Disebutkan dalam riwayat lain, hum man kana ala mithli ma ana alaihil yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang selalu mencontoh petunjuk yang aku bawa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan petunjuk para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kita perhatikan di sini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, azakumullah. Ahlu sunnah wal jamaah artinya ahli itu pengikut, orang yang setia mengikuti. Ahlu sunnah artinya setia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al jamaah itu adalah jamaah para sahabat. Jadi ahlu sunnah wal jamaah artinya orang yang setia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itu, kenapa pengajian ahlu sunnah wal jamaah wajib kita ikuti, wajib kita usahakan? Kenapa beragama dengan benar, dengan sahih hanya ada pada manhaj ahlu sunnah wal jamaah? Dan ingat, sewaktu kita mengatakan manhaj ahlu sunnah wal jamaah yang sahih, yang benar, kita tidak mengatakan cuma saya, cuma pengajian di sini, cuma kelompok kita yang berhak menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Tidak. Siapapun orang-orang yang menyampaikan pengajian di masjid manapun, di majelis kajian apapun, kalau yang dibicarakannya, yang dibahasnya adalah Al-Quran, hadis yang sahih dari Nabi SAW yang sah, kemudian dia menyertakan pemahaman para sahabat, menukil ucapannya Umar ibn al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar as-Siddiq, Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Anas bin Malik, Abu Hurairah, kemudian Zaid ibn Thabit, dan para sahabat lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dia menukil dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kita katakan dia adalah ahlu sunnah meskipun kita tidak mengenalnya. Di sini juga perlu kita tegaskan, ahlu sunnah itu tidak dikotakan dengan orang tertentu. Oh, setiap yang mendengar radio Roja, cuma itulah ahlu sunnah. Loh, radio lain masih banyak yang menyebarkan sunnah, mungkin tidak kita kenal. Bagaimana orang-orang yang di Eropa tidak sampai padanya radio Roja atau Roja TV? Sebagaimana misalnya kita katakan, atau ada orang yang di sini mengatakan di Brunei belum ada dai besar sunnah. Kita katakan kalimat ini bisa benar, bisa juga keliru. Mungkin ada orang yang tidak kita kenal, yang hidup di tengah-tengah negara ini, kita belum pernah ketemu, ternyata dia punya pemahaman sunnah. Ini perlu kita yakinkan, karena kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang berpegang dengan sunnah itu setiap zaman ada. Setiap zaman ada. Di beberapa daerah di Indonesia ada beberapa ikhwan kita, ketika dia pulang ke desanya atau daerahnya masing-masing,
mereka bertemu dengan beberapa orang yang tidak dikenal, orang-orang tua. Ternyata dia pernah belajar tauhid, kalimat la ilaha illallah dengan syarat-syaratnya yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal dia tidak dikenal sama sekali. Ada orang seperti ini, mungkin kita akan temukan. Makanya kita tidak boleh mempersempit rahmat Allah. Kita bilang tidak ada ahlu sunnah selain kita saja. Yang tidak mengikuti pengajian kita bukan ahlu sunnah. Wah, ini kasihan. Rahmat Allah itu luas, jangan dipersempit. Kita justru bersangka baik kepada kaum muslimin. Ingat ya, kalimat-kalimat yang selalu menjelekkan orang semua, ini kalimat yang dibenci dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala halakan nasu fahuwa ahlakuhum au ahlakahum." Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang mengatakan manusia semua binasa, maka dia yang membinasakan mereka atau dia yang paling binasa di antara mereka. Orang yang bilang semua orang jelek, berarti dia yang paling jelek di antara mereka. Dia paling buruk. Karena menghukumi kaum muslimin keseluruhan itu tidak boleh. Di antara mereka banyak orang-orang yang masih punya fitrah yang baik, yang masih siap menerima kebenaran. Cuman kita katakan mereka belum terbuka hatinya atau mendapatkan informasi yang keliru tentang sunnah sehingga mereka masih belum bisa menerimanya. Insya Allah kalau mereka mendengarkan penjelasan sunnah yang baik, mengetahui indahnya memahami Islam seperti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka akan juga mau mengikutinya sebagaimana kita mengikutinya insyaallah. Jadi ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din azakumullah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah telah kita tahu tadi pemahamannya. Siapapun yang menyampaikan agama, siapapun yang menukil riwayat-riwayat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika menjelaskan makna Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka inilah yang kita ikuti pemahaman agamanya. Inilah yang insya Allah akan membawa kita kepada pemahaman yang benar, yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, saat ini kita bahas meniti ilmu di atas manhaj salaf. Kenapa kita harus mengkaji agama dari manhaj salaf, manhaj ahlu sunnah wal jamaah? Ada sebagian orang yang mengatakan begini, bukankah kita bisa mengambil siapa saja, yang penting dia membawakan kebaikan? Ada ucapan seperti ini. Kita katakan jawabannya, kalau kita tahu jelas itu kebaikan, kita ambil. Tapi masalahnya, siapa yang menjamin bahwa apa yang disampaikan orang ini kebaikan? Kalau cuma sekedar kebaikan menurut ukuran kita, ya bahaya. Betapa banyak sesuatu yang kita kira kebaikan padahal bukan kebaikan tujuannya. Ingat, dalam Islam beda antara kita menilai orang dan harus mengikuti ucapannya. Ini dibedakan. Ada orang muslim, kita sholat di belakangnya, jadi imam. Kalau kita tidak tahu keadaannya, kita katakan hukum asalnya sholatmu sah. Karena dia muslim, hukum asalnya muslim itu baik. Tapi beda kalau dia menjelaskan kuliah agama atau ceramah. Apakah kita dengarkan? Tidak. Kalau tidak jelas, tidak boleh kita dengarkan. Paham? Beda kita menilai orangnya baik atau tidak, asalnya baik. Tapi kalau menyampaikan agama atau pemahaman agama, tidak bisa sembarang kita ambil. Coba lihat, kalau kita buka kitab tentang hadis, namanya Ilmu Jarh wa Ta'dil, mengkritik atau mencela perawi hadis. Itu banyak perawi-perawi yang dicela, tidak diterima riwayat hadisnya. Mereka itu adalah orang yang paling kuat ibadah di zamannya.
Kenapa? Dia terpercaya dalam agamanya, terpercaya dalam masalah amanah, misalnya dititipkan uang, atau dalam masalah zuhud terhadap dunia. Tapi meriwayatkan hadis itu butuh ketelitian. Imam Malik ini Malik bin Anas dari zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in. Beliau pernah berkata, adraktu bil madinati hahuna mi'ata rajulin. Aku pernah berjumpa di Masjid Nabawi orang-orang yang ahli ibadah. Kerjanya cuma mengaji, membaca Al-Quran, salat, puasa. Saya jumpai sekitar 100 orang ahli ibadah di Madinah. Law i'tuminu ala baiti malil muslimin la addauha. Seandainya mereka diberi amanah menjaga hartanya kaum muslimin, mereka akan tunaikan amanah dengan sempurna. Tetapi lam yu'khadh anhum hadis. Tidak diriwayatkan atau tidak diambil dari mereka satu hadis pun. Karena mereka bukan ahlinya. Jadi sekali lagi, orang yang jujur banyak, tapi orang yang pemahamannya benar, artinya ilmu, pemahaman agamanya mendalam, teliti dalam meriwayatkan, ini yang perlu diperhatikan. Tidak semua bisa diambil riwayat darinya. Makanya nanti kalau kita belajar ilmu hadis, ya, seorang perawi yang rawi hadis, ya, pembawa hadis yang bisa diterima riwayatnya, itu harus menghimpun antara al-adalatu wadh-dhabt, sifat amanah, kejujurannya, itu bagian besar satu, dan yang kedua kecermatan, ketelitian. Ada perawi yang luar biasa ibadahnya, tapi dia cepat lupa, tertolak riwayatnya, tidak diterima. Nah, ini saya katakan tadi, bedanya antara menilai orang dan menilai apa yang disampaikannya. Harus berbeda. Makanya dari sinilah Imam Muhammad ibnu Sirin dari kalangan tabi'in yang terkenal dalam Sahih Muslim dinukil ucapannya. Beliau pernah berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya agama ini, ilmu ini, ya, ilmu yang kamu belajar, petunjuk Allah, adalah agama yang kamu bawa menghadap Allah. Maka lihatlah dari mana atau dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Nah, di sini yang saya katakan tadi, tidak semua orang yang kita lihat rajin beribadah lantas kita jadikan rujukan panutan dalam mengambil ilmu agama. Makanya sekarang setelah kita mengetahui tadi jalan yang benar adalah jalannya ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Di sini kita sudah punya satu pegangan yang jelas. Kalau kita melihat orang berceramah, menyampaikan kuliah agama, membuat tulisan, rekaman, kita dengar ceramahnya. Kalau dia membawakan Al-Quran, hadis Nabi SAW, setelah itu dia menafsirkan dengan pemahaman sendiri. Tolak. Ini berarti bukan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, tidak cukupkah Ustadz dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Kita katakan sejak awal, itu cukup. Tapi masalahnya kita tidak paham bahasa Arab. Bisa jadi orang mengatakan, ada yang menyampaikan kuliah agama atau agama, dia bilang ini pemahaman yang benar, padahal pemahamannya secara bahasa keliru, apalagi secara riwayat para sahabat. Saya kasih contoh. Saya pernah membaca sebuah buku diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bayangkan ada seseorang yang kalau nggak salah dia ini penganut pemahaman Syiah, cuma dia bersembunyi, ya, melakukan taqiyah, tidak terang-terangan. Dia memakai ayat Al-Quran untuk membolehkan mendirikan masjid di atas kuburan. Pakai ayat Al-Quran. Ini namanya syubhat, kerancuan.
Dia mengambil ayat dalam surat Al-Kahfi. Coba kita baca di situ kisah Ashabul Kahfi ketika penguasa di zaman tersebut telah mengetahui adanya gua tempat Ashabul Kahfi bersembunyi, yang kemudian mereka setelah meninggal disebutkan dalam ayat tersebut di tengah-tengah surat Al-Kahfi ini, wa qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Orang-orang yang menguasai pemerintahan pada saat itu mengatakan kami akan mendirikan masjid di atas kuburan Ashabul Kahfi. Dikomentari sama penulis ini, dia berkata, dalam ayat ini Allah tidak mengingkari perbuatan mereka. Seandainya salah, mestinya Allah mengingkari. Berarti boleh. Pakai Al-Quran, bayangkan. Bahkan pakai ayat Al-Kahfi yang sering kita baca di hari Jumat. Padahal apa? Penafsiran ayat ini tentu yang paling tahu maknanya pertama adalah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW melarang? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid tempat ibadah. Dalam Sahih Muslim, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida ala fala tattakhidul qubur masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah umat-umat sebelum kalian wahai kaum muslimin, mereka selalu menjadikan kuburan atau makam nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh sebagai masjid tempat ibadah. Maka janganlah kalian melakukan itu karena aku melarangmu. Ini hadisnya jelas dalam Sahih Muslim. Tapi coba lihat tadi, kenapa mereka bisa menggunakan ayat Al-Quran untuk tujuan yang salah? Seandainya orang tidak faham bahasa Arab, tidak faham hadis, dia akan mudah terpengaruh dengan pemahaman tadi. Contoh lain, orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, teroris, itu mereka melakukan penyimpangan dan keburukan perbuatan mereka itu pakai dalil Al-Quran. Pimpinan mereka yang pernah keluar di zamannya para sahabat, orang-orang Khawarij yang pertama kali muncul secara resmi, kan mereka pertama kali memberontak kepada pemerintah di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Bayangkan mereka mengkafirkan khalifah yang semulia Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang kita tahu bagaimana keutamaan beliau. Mereka keluar dengan memakai ayat Al-Quran. Mereka mengatakan, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maksudnya, semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, harus dibunuh, ditumpahkan darahnya dan seterusnya. Ini sama dengan makna ayat Al-Quran secara lahiriah, secara zahir. Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan juga mereka memakai ayat Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia adalah orang yang kafir. Sepintas ucapan mereka benar. Tapi ternyata tujuan mereka menggunakan Al-Quran itu adalah untuk kepentingan hawa nafsu, syubhat, untuk membela pemahaman mereka. Apa itu? Mereka mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa. Karena menurut mereka setiap orang yang berbuat dosa itu berarti tidak berhukum dengan hukum Allah. Wah, ini berbahaya pemahaman seperti ini. Dan cukup ayat setelahnya ternyata menjelaskan makna ayat ini. Ayat yang disebutkan setelah ayat tadi dalam surat Al-Maidah itu menyebutkan, ada yang wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun, ada yang fa ulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia zalim, dan berikutnya maka dia adalah orang yang fasik dan rusak. Ulama ahlu sunnah menjelaskan,
ketiga ayat ini saling menafsirkan. Ada yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka kafir. Maksudnya siapa? Orang yang menentang hukum Allah, mengingkari dari hatinya hukum Allah. Yang kedua, ada yang zalim. Dia berhukum dengan selain hukum Allah, tapi dia mengetahui dirinya salah. Dia mengetahui dirinya telah melakukan pelanggaran. Artinya dia tidak mengingkari dari dalam hati. Maka ini juga termasuk dosa besar, tapi tidak sampai dikatakan kafir, murtad, keluar dari Islam. Ada juga yang fasik. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika pertama kali orang-orang Khawarij ini keluar memberontak kepada pemerintah kaum muslimin saat itu, beliau mengetahui mereka ini hanya mengucapkan kalimat yang kelihatannya benar, tapi maksud yang tersembunyi dalam hatinya buruk. Makanya dalam Sahih Muslim, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalimatul haqqin urida biha batil. Ucapan mereka itu adalah kalimat yang kelihatannya benar, sahih, tapi ternyata ditujukan atau diniatkan kebatilan. Jadi ada ucapan yang seperti itu, kelihatannya benar, tapi dimaukan penyimpangan. Nah, inilah yang menjadikan kita harus berhati-hati. Ketika orang membawakan Al-Quran, ya, tentu saja semua yang namanya muslim atau mengaku muslim, apakah dia akan pernah mengatakan, saya menentang Al-Quran? Kira-kira ada yang begitu? Tidak ada. Atau saya menentang hadis Rasulullah SAW. Langsung orang akan mencap dia sesat, pasti. Sampai pun orang yang ingkar sunnah, mengingkari, menentang sunnah, dia tidak akan mengatakan dia pengingkar sunnah. Semua orang akan menggunakan apa ini? Slogan atau propaganda yang kelihatannya benar, meskipun dia memaksudkan dari ucapannya itu kebatilan yang tersembunyi, kesalahan yang tersembunyi. Nah, ini yang kita ingin hati-hati darinya. Makanya cara untuk selamat adalah kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam memahami Islam, dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, di dalam makalah yang telah dibagikan, di situ ada pembahasan manhaj salaf, manhaj sunnah wal jamaah, itu manhaj yang membimbing dalam ilmu dan amal, sehingga orang yang belajar sunnah, belajar pemahaman para sahabat, ilmunya akan benar, pengamalannya juga akan benar. Di sini saya perlu ingatkan ya, sebelum saya lanjutkan, ada kesalahan kita dalam memahami Islam. Kalau kita ditanya, apa itu agama Islam? Kita menjawab, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Apa itu siapakah orang-orang yang sesat dalam Islam? Adalah orang yang meninggalkan perintah Allah. Ini jawaban sepintas, benar, tapi kurang lengkap. Kurang lengkap. Islam itu ada dua bagian besar yang harus dibenarkan. Dua bagian besar. Pertama, benar dalam melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Yang kedua, benar dalam membenarkan berita. Ada perkara-perkara yang dalam Islam tidak ada perintah beramal, cuma sekedar diperintahkan membenarkan sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu masalah-masalah apa? Masalah-masalah iman, akidah, keyakinan, ideologi, tauhid. Contohnya mengimani para malaikat,
Wajib kita benarkan malaikat itu ada. Malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, yang mereka selalu taat kepada perintah Allah dan tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan Allah. Selalu beribadah kepada Allah. Ada orang-orang yang mengaku Islam, dan ini ada, sampai di Indonesia pun juga ada. Mereka mengatakan apa? Malaikat itu bukan makhluk nyata, cuma simbol kebaikan, lambang kebaikan, tidak ada wujudnya. Ini sesat. Orang yang seperti ini, kalaupun dia melaksanakan sholat, puasa, semua ajaran Islam, perintah dalam Islam, tapi keyakinannya seperti tadi, kata para ulama dia kafir, bukan muslim. Kenapa? Karena dia tidak membenarkan berita dari Allah yang harus dibenarkan atau wajib dibenarkan oleh manusia. Makanya dalam ini saya katakan tadi ada dua hal. Ada pelaksanaan perintah, membenarkan berita. Makanya orang yang keliru dalam memahami berita-berita dari Allah, kabar-kabar dari Allah tentang iman, tentang keyakinan, dikatakan dia terkena syubhat. Sedangkan orang yang salah dalam melaksanakan perintah, niatnya menyimpang, tujuannya untuk dunia, dikatakan dia kena penyakit syahwat. Inilah dua penyakit, syubhat dan syahwat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus belajar sunnah Rasulullah SAW? Jawabannya karena sunnah Rasulullah SAW dengan izin Allah akan menyelamatkan kita dari dua keburukan tadi. Di dalam petunjuk Rasulullah SAW yang kita pahami dengan benar, itu akan membimbing kita untuk ilmu kita benar, pemahaman kita benar, pengamalan dan praktek terhadap Islam pun akan semangat, ikhlas. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ayat Al-Quran surat An-Najm ayat kedua. Firman Allah dalam surat An-Najm ayat kedua. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensucikan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dua model penyimpangan tadi, dua jenis penyimpangan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Sahabat kalian yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tersesat dan tidak menyimpang, tidak keliru. Di sini ada dua yang ditiadakan atau dinafikan dari petunjuk Rasulullah SAW. Ada yang namanya ad-dhalal. Ibnu Qayyim berkata, ad-dhalal maksudnya penyimpangan dalam ilmu, dalam pemahaman. Kesesatan dalam pemahaman atau dalam ilmu. Yang kedua al-ghayyu atau al-ghiwayah, artinya penyimpangan, kesesatan dalam mengamalkan Islam. Niatnya atau amal yang tidak sesuai dengan petunjuk Islam, yang jelas kesalahan dalam beramal. Jadi ini menunjukkan apa? Orang yang belajar sunnah mesti terbimbing, ilmunya benar, amalnya pun akan lurus, insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jaminan yang sama juga diberikan kepada petunjuk yang dibawa oleh para sahabat Nabi SAW dengan pemimpin mereka para khulafaur rasyidin. 4 sahabat yang utama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Al-Khattab, Uthman ibn Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum wa anis sahabati ajma'in. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayatnya Irbad ibnu Sariyah yang terkenal, riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan banyaknya muncul penyimpangan di akhir zaman, beliau berkata apa? Beliau bersabda SAW, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Sesungguhnya siapa yang hidup nanti di akhir zaman, dia akan melihat banyak perselisihan, perpecahan di kalangan umat Islam. Bagaimana solusinya? Alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnahnya siapa? Sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Siapakah Khulafaur Rasyidin? Siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Penafsiran yang lain meskipun ini sedikit mengatakan semua para sahabat, karena mereka adalah khalifah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama. Ada dua penafsiran. Yang paling banyak penafsiran yang pertama tadi. Coba lihat Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Kalau khulafa itu jamaknya khalifah, bentuk majemuknya khalifah, pengganti-pengganti. Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, dua sifatnya. Ar-Rasyidin artinya orang-orang yang memiliki ar-rusydu. Ar-rusydu itu artinya bimbingan dalam beramal. Al-Mahdiyyin artinya orang-orang yang diberi al-huda. Huda itu artinya bimbingan atau petunjuk dalam berilmu, dalam pemahaman. Berarti apa? Pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain juga dijamin akan meluruskan orang yang mengikutinya dalam ilmu atau pemahamannya dan dalam pengamalan dan prakteknya terhadap Islam. Coba lihat. Di sini kita perhatikan kita mengikuti pemahaman ahlu sunnah itu bukan cuma untuk bangga-banggaan supaya kita bilang, wah semua orang sesat, ahlul bid'ah, cuma saya yang sunnah. Bukan. Tetapi tujuan pertamanya adalah untuk apa? Supaya agama Islam kita benar dalam pemahaman dan pengamalan, supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah meridhoi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya seperti yang saya bahas di kajian kita tadi pagi, ilmu itu meluruskan hati kita, menundukkan kita untuk mengikuti kebenaran. Ilmu ini maksudnya apa? Ilmu dari ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang belajar dengan sungguh-sungguh akan dibimbing hatinya untuk semangat dalam beramal, untuk kuat dalam ilmu, untuk kuat dalam ilmunya. Oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, coba kita baca biografi para sahabat, para ulama tabi'in, para imam-imam ahli hadis setelah mereka. Kita dapati mereka kalau masalah menghafal hadis itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sekali dengar langsung terhafal. Kemudian mereka menghafal dengan hafalan yang kita katakan sangat kuat. Itu ratusan ribu hadis Rasulullah SAW, bahkan jutaan. Kalau kita baca biografi mereka sungguh-sungguh sangat luar biasa. Ternyata kita baca lebih lanjut juga dalam beramal mereka sangat semangat. Maka masing-masing imam-imam besar kalau kita lihat, seperti yang terkenal Muhammad ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id ibnul Musayyab dari kalangan tabi'in. Setelah itu, setelah mereka, Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Setelah itu Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, semua para ulama besar ini luar biasa dalam mengamalkan agama. Luar biasa dalam mengamalkan agama. Makanya dari ini kita ketahui pemahaman sunnah wal jamaah itu menjadikan orang yang mempelajarinya dengan benar akan kuat ilmunya, dalam ilmunya kuat hafalannya,
dan juga dia kuat serta semangat mengamalkan agama itu sendiri. Saya kasih contoh, di situ saya nukil beberapa contoh. Salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang dia merupakan pembawa hadis yang sangat kuat hafalannya, teliti dalam riwayatnya. Ingat, kalau kita mau mengetahui siapa pembawa hadis yang kuat hafalannya, yang paling gampang itu biasanya riwayat hadisnya itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Karena kedua imam ini memilih pembawa hadis yang benar-benar tidak salah dalam meriwayatkan. Benar-benar tidak salah dalam meriwayatkan. Contoh, ada perawi dari zaman tabi'in yang belajar hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud di negeri Kufah, di negeri Irak ya. Namanya Ar-Rabi ibnu Khuthaim. Ar-Rabi ibnu Khuthaim tekun menghafal hadis, cermat dalam mengulangi hafalannya, mempelajari kembali supaya dia tidak lupa, karena ini menyangkut amanah ya, dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu dia sangat kuat dalam menegakkan agama, rajin beribadah, zuhud, dan semua kebaikan dalam agama dikerjakannya. Sampai-sampai gurunya sendiri, siapa gurunya? Sahabat Abdullah bin Mas'ud memuji dan mengatakan, "Lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka." Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, dia akan mencintaimu. Orang seperti ini orang baik atau bukan? Hah? Jelas orang baik. Seandainya Rasulullah SAW melihatmu, dia akan mencintaimu. Dan yang memuji ini gurunya, orang yang di atas, sahabat lagi yang memujinya. Berarti dia ini tekun dalam beribadah. Bukan cuma rajin belajar, rajin menghafal, tapi mempraktekannya, mengerjakan mengamalkan petunjuk Allah sangat kuat dalam dirinya. Contoh berikutnya Muhammad ibnu Sirin. Muhammad ibnu Sirin ini sering dinukil dalam ucapan-ucapannya, sering dibawakan, utamanya ketika mengkritik ahlul bid'ah dengan keras. Kalau kita bayangkan orang seperti ini mestinya kaku, tidak pernah berzikir, tidak pernah beribadah. Ternyata jauh dari apa yang kita bayangkan tersebut. Muhammad ibnu Sirin yang pernah belajar dari banyak sahabat seperti Abu Hurairah dan yang lainnya, ternyata adalah orang yang disebut-sebut di zamannya termasuk paling zuhud. Sampai-sampai pernah dia di pasar, dia termasuk pedagang ya, di pasar ada salah seorang yang pernah belajar dari dia, muridnya, melihatnya di pasar. Muridnya ini mengomentari, berkata, "Ra'aitu Muhammad ibn Sirin fi suqi wa ma ra'ahu ahadun illa dzakarallaha azza wa jal." Saya pernah melihat Muhammad ibn Sirin di pasar. Tidak ada seorang pun yang melihat beliau, memandang wajah beliau, kecuali orang itu akan ingat Allah. Kira-kira orang begini orang taat atau bukan? Orang taat. Dan ada hadisnya, hadis Hasan, riwayat Imam Ahmad. Aulia, Rasulullah SAW bersabda, "Auliyaullahi humul ladina idza ru'u dzukirallahu azza wa jal." Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu adalah orang-orang yang ketika kita memandang wajahnya kita ingat Allah. Karena di antara manusia itu ada yang kalau kita lihat kita teringat utang kita ya. Ada yang orang kita lihat kita ingat makan. Karena mungkin posturnya meyakini kita kepada makanan begitu ya. Ada yang kita lihat dia, kita ingat dunia, iya kan? Coba perhatikan ucapan ini. Ibnu Sirin dilihatnya di mana? Di pasar kan? Kata yang muridnya, namanya ini siapa? Abu Awana al-Yashkuri. Saya melihat Muhammad ibnu Sirin di pasar, dan orang yang melihat dia meskipun di pasar akan ingat Allah. Kalau kita lihat orang sholat di masjid, baca Al-Quran, kita ingat Allah, wajar ya? Karena dia sedang beribadah, iya kan? Orang sedang di masjid sholat sunnah, kita lihat, kita ingat Allah, wajar ya? Nah, melihat orang di pasar sedang berjualan, bagaimana kita ingat Allah? Ini menunjukkan dia akhlaknya
Luar biasa, dia selalu berzikir kepada Allah. Dalam jual beli dia selalu menasehati. Ini gambarannya para ulama terdahulu. Di pasar pun terlihat dia tetap dalam keadaan taat. Padahal apa artinya pasar? Tempat yang paling dibenci oleh Allah itu pasar, karena banyak syaitan di sana. Makanya masuk pasar dianjurkan untuk kita berzikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pasar itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghaduha ilai aswaquha. Tempat yang paling disuka oleh Allah adalah masjid, yang paling dibenci pasar, tempat jual beli. Meskipun bukan berarti diharamkan ke pasar ya. Ada hadis yang sahih yang menunjukkan Nabi SAW dan para sahabat itu lebih menyukai kegiatan berdagang ya. Itu menunjukkan ada keutamaan tersendiri. Tentu kalau dia bisa bersikap yang benar dalam jual beli yang dilakukannya. Ala kulli hal, kesimpulannya, ini contoh dari Muhammad ibnu Sirin dan beberapa contoh yang lain ya. Saya bawakan juga di makalah di situ. Ada contoh dari Anas bin Malik, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ini satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, dan mengenal sahabat yang seperti ini lebih bagus untuk kita terbiasa mendengar nama-nama mereka dan kita kenalkan kepada anak-anak kita. 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW adalah Abu Hurairah, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, 6, dan 1 perempuan. Siapa? Aisyah, Ummul Mukminin, Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha wa anis sahabati ajmain. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau punya murid yang sangat dekat yang bernama Thabit ibnu Aslam. Mayoritas riwayat-riwayat hadis dari Anas bin Malik mesti melalui beliau, dia yang meriwayatkannya. Sampai-sampai kata para ulama, kalau terjadi perselisihan tentang hadisnya Anas bin Malik, maka yang menjadi rujukan utama riwayatnya Thabit ibnu Aslam. Nah, muridnya ini juga orang yang ternyata luar biasa dalam beramal. Pernah Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW. Kita pernah dengar hadisnya tentang pembuka pintu-pintu kebaikan. Inna minan nasi nasan, Rasulullah SAW bersabda, Inna minan nasi nasan mafatihu lil khairi maghalikul lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang ketika dia berada, maka dia akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Selesai menyampaikan hadis ini, Anas bin Malik berkomentar, wa Thabit al-Bunani min mafatihil khair. Dan Thabit al-Bunani termasuk orang yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan. Kira-kira dipuji karena apa? Karena semangatnya dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ini cuma sekedar contoh. Yang jelas, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah, karena sudah waktu juga untuk tanya jawab juga. Apa yang kita bisa simpulkan dari pembahasan ini adalah bahwa kita berusaha belajar agama berdasarkan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, menukil riwayat-riwayat para sahabat, supaya kita terbimbing dalam ilmu dan amal, supaya kita agamanya benar. Kita baca Al-Quran, kita bisa luruskan, oh begini cara memahaminya. Kalau ini sudah benar, maka dengan sendirinya hati kita akan termotivasi untuk semangat mengamalkan petunjuk dalam Islam. Nah, oleh karena itulah ini hal yang hendaknya kita perhatikan. Sekali lagi, siapapun di antara kita, tentu dia mengikuti agama Islam tujuannya untuk apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar agama Islam tujuannya untuk bertakwa kepada Allah. Nah, untuk tujuan ini harus menempuh jalan yang benar. Kalau jalannya keliru, tidak akan sampai kepada tujuan tadi. Makanya ilmu itu dijadikan lebih utama
ilmu agama, karena ilmu itu akan membawa kepada takwa. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Innama yuta'allamul ilmu li'annahu yuttaqallahu bihi." Ilmu itu dipelajari karena dengan jalan ilmulah seseorang meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah cara untuk meraih takwa. Kita berusaha memperbaiki diri, memperbaiki iman, akhlak dengan bimbingan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa yang dipahami dan diamalkan oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kemudian para imam ahlus sunnah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, dengan benar. Maka inilah pembahasan kita tentang meniti ilmu di atas manhaj salaf. Ada beberapa poin yang belum sempat saya bahas, bisa dibaca dari makalah yang telah diberikan kepada antum sekalian. Semoga kajian kita di sore hari ini bermanfaat dan menjadi sebab untuk kita dimudahkan selalu meniti jalan kebenaran, meniti jalan para salafus saleh, jalan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dan menjadi sebab untuk kita selalu dijadikan istiqomah di atas manhaj yang benar ini sampai di akhir hayat kita, sampai kita meninggal dunia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoinya insyaallah. Demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau mau bertanya. Saya mau tanya Ustaz. Fadhal. Kalau berdasarkan dalam Islam itu hukumnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kadang-kadang kita menemukan beberapa ilmu itu Pemahaman ya. Itu kan pemahaman. Sementara di antara ulama sendiri berbeda pemahamannya gitu. Jadi makanya kadang-kadang kita menemukan beberapa mazhab seperti ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, Hambali. Dan bagaimana kita menyikapinya? Kadang-kadang untuk satu hukum mazhab tertentu mengatakan sunnah, bahkan ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah. Iya, gitu. Apakah bagaimana sikap kita menyikapinya? Apakah kita misalnya mengambil yang paling aman, misalnya kalau misalnya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan Iya, saya sudah. mubah, Iya. ambil yang haramnya gitu, untuk Iya. seperti itu. Iya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan, bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang kita lihat mereka juga berbeda terkadang dalam memahami hukum tertentu. Ada yang masalah ini mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh misalnya, atau yang lainnya. Saya perlu luruskan di sini penjelasannya. Yang kita bahas dari awal sampai akhir tadi adalah cara memahami. Kalau masalah praktek terhadap rincian agama, satuan-satuan masalah agama, itu kembali kepada ilmu masing-masing. Ada yang sampai kepadanya dalil, hadis, maka dia mengikuti pendapat yang kuat tentu saja. Ada yang belum sampai, maka dia berijtihad dengan pikirannya karena tidak ada dalil yang diketahuinya. Akhirnya dia lebih mungkin keliru dalam pendapatnya. Yang saya bahas tadi adalah metode pemahaman, uslub dalam memahami agama. Apa artinya uslub? Jadi begini, semua para ulama yang berselisih pendapat dalam masalah hukum, misalnya hukum dalam beberapa perkara agama, seperti misalnya hukum menyentuh Al-Quran bagi orang yang sedang berhalangan, hadas besar atau hadas kecil. Mereka semua sepakat kepada satu hal, bahwa jika ada hadis dari Nabi SAW, itu yang dijadikan sebagai rujukan jika hadisnya sahih. Ini pemahaman yang saya katakan tadi, metode pemahaman. Dalam mengambil hukum agama, rujukannya apa? Semua sepakat rujukan utamanya harus adalah hadis Rasulullah SAW. Makanya semua mereka sepakat. Imam Malik bin Anas mengatakan, laisa ahadun ba'dan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan, kecuali
Rasulullah SAW yang diambil semua ucapannya. Imam Syafi'i mengatakan, idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau sebuah hadis telah sahih, maka itulah madhabku. Kesepakatan mereka adalah dalam hal apa? Pemahaman dasar, pemahaman manhaj, yaitu rujukan dalam memahami hukum adalah kepada hadis Rasulullah SAW. Mereka berbeda karena tadi pengumpulan hadis itu kebanyakan dilakukan setelah wafatnya empat imam madhab yang empat. Imam Bukhari itu masanya setelah Imam Ahmad. Di antara imam madhab yang paling muda usianya adalah Imam Ahmad, ya. Imam Bukhari adalah muridnya Imam Ahmad. Jadi pengumpulan hadis itu rata-rata setelah zaman mereka. Artinya mereka sudah mengumpulkan, tapi terbatas, tidak seperti di zamannya Imam Bukhari yang di situ ada Imam Muslim, Abu Daud yang lebih banyak terkumpul hadis-hadis Nabi SAW. Jadi wajar hal-hal yang mereka belum ketahui, mereka berpendapat dengan pendapat dari pikiran mereka atau ijtihad mereka. Tetapi dasarnya mereka punya kesempatan. Kalau ada hadis yang sahih, mereka mesti kembali kepada hadis tersebut. Nah, inilah yang kita katakan sebagai metode pemahaman. Saat ini saya atau Anda atau kita semua ada pendapat, 4 pendapat dari 4 imam madhab. Kita dapat hadis Nabi SAW mengatakan begini hukumnya. Kalau kita dikatakan mengikuti manhaj mereka, hanya mengambil ucapannya, padahal mereka mengatakan kalau hadis sahih itulah madhabku, berarti kita tidak mengikuti pemahaman mereka. Kita harus ikuti hadis. Itu namanya menyesuaikan diri dengan pemahaman mereka. Inilah yang saya katakan tadi, akibat dari kita tidak paham tentang metode pemahaman mereka. Ada orang mengaku saya selalu mengikuti Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i sendiri mengatakan jangan ikuti dia, ikuti hadis yang sahih. Berarti orang yang selalu mengambil pendapatnya Imam Syafi'i tapi dia tidak melihat dalilnya, dia tidak mengikuti Imam Syafi'i. Karena dia tidak mengikuti dasar pemahaman Imam Syafi'i. Itu yang jadi masalah, sehingga perselisihan pendapat tadi kembali kepada dalil yang sampai kepada masing-masing dari mereka. Semoga Allah merahmati semua. Yang jelas kita diperintahkan untuk mengikuti cara mereka memahami agama, yaitu kembali kepada dalil. Barakallahu fikum. Ya. Jadi bagaimana kira-kira kalau misalnya ada yang mengatakan halal dan haram, sikap kita bagaimana? Lihat dalilnya. Berarti kembali ke ijtihad pribadi gitu ya? Tidak. Mereka tidak akan mungkin mengatakan halal kalau tidak ada dalilnya, nggak mungkin dong. Mengatakan halal haram itu dosa besar, sampai disebut dalam Al-Quran bahaya, perbuatan yang sangat besar. Tidak mungkin ulama ini kita katakan imam kalau dia kurang ajar dalam bersikap halal haram, tidak mungkin. Jadi Imam Syafi'i itu dia menulis buku, dia sebutkan dalilnya. Menurut saya dalam masalah ini dibenci karena apa? Karena ada hadis Nabi SAW. Begitu selalu. Kalau dia tidak temukan hadis, baru dia pakai pendapatnya. Karena ada kias begini-begini atau penjelasan begini. Imam Syafi'i menjelaskan. Kita baca bukunya Imam Malik, ternyata Imam Malik mengatakan sampai kepadaku hadis Nabi SAW, berarti dia punya dalil. Ini tidak punya dalil. Kita ikuti dalil yang punya dalil. Begitu. Jadi setiap pendapat kita bertanya kepada ulama. Mungkin kalau sekarang Ustadz ada yang mengatakan menurut saya yang lebih kuat pendapat ini, kita boleh bertanya, Ustadz maaf, Ustadz mengatakan ini pendapat lebih kuat, apa dalilnya? Itu caranya untuk membenarkan pemahaman ilmu kita. Jadi jangan, oh Ustadz ini orang yang berilmu, dia orang yang sudah belajar di mana-mana, setiap pendapatnya sudah kita ambil saja. Ini keliru. Berarti kita tidak ikut metode pemahaman Ahlus Sunnah dalam mengambil hukum. Jadi intinya ya, tujuan kita memahami hukum Allah dalam Islam. Ucapan ulama adalah sebagai perantara, sarana. Jangan dibalik. Ucapan ulama menjadi tujuan, adapun dalil cuma sebagai sarana. Ini yang keliru. Ini yang menimbulkan fanatik madhab yang dicela oleh para ulama itu sendiri, karena mereka tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk berfanatik terhadap ucapan mereka. Barakallahu fikum. Ya. Ustaz, Ya, silakan. Ustaz cakap pasal zikir. Jadi mula-mula kami diajarlah macam Allah macam itu. Jadi sampai katanya kadang-kadang kita boleh cakap hu aja. Hu artinya ya. Dia. Iya. Itu Allah itu. Iya. Jadi kemudian ada lagi beritahu bahwa patutnya kalau zikir mesti ada nama Allah dan puji. Misalnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar atau Subhanallah itu. Jadi soalan saya ni mau tahu zikir yang mana satu yang apa yang top lah, priority lah, kemudian nomor 2 itu.
Iya, secara umum dulu Pak ya, penjelasan umum. Yang diterangkan tadi yang kedua itu yang benar. Semua zikir yang disyariatkan dalam Islam, zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, semua adalah menyebut nama Allah dalam satu kalimat sempurna. Jadi berarti, misalnya subhanallah apa artinya? Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Maha Besar. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali Allah. Semua pujian itu dalam kalimat yang artinya sempurna. Kalau cuma Allah yang disebut atau Ar-Rahman, Ar-Rahim, kata Ibnu Taimiyah, ini tidak ada dalilnya. Tidak pernah Nabi SAW menyebut hanya cuma Ar-Rahman, 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 Allah, Allah, tidak ada. Apalagi lebih parah kalau Hu itu artinya bisa orang, dalam kata ganti dalam bahasa Arab, Hu itu seorang laki-laki. Bukan Allah. Bukan. Kata ganti. Jadi saya bisa disebut Huwa Abdullah Taslim, atau Huwa Pak Dino, atau Huwa Muslim, dia adalah Muslim. Jadi Huwa itu adalah kata ganti untuk laki-laki. Kalau Hiya perempuan. Jadi Huwa itu adalah zikir model-model yang disebut oleh orang-orang yang dikatakan sebagai ahli tasawuf. Katanya itu zikir yang khusus, paling khusus, khasatul khasah. Ini zikir yang tidak pernah dikerjakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnul Khattab, tidak pernah dijelaskan Imam Syafi'i, tidak pernah. Imam Syafi'i itu ada bukunya. Semua mengatakan zikir itu adalah zikir kayak tadi, subhanallah alhamdulillah, atau subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, la haula wala quwata illa billah. Imam Ahmad juga tidak pernah menjelaskan, Abu Hanifah, tidak ada. Jadi zikir yang benar tadi adalah zikir yang disebutkan yang kedua tadi, yaitu dengan menyebutkan dengan disambung dengan pujian, ya, digandengkan dengan pujian. Kalau zikir yang paling top adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini ada hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, seutama-utama zikir yang aku ucapkan dan diucapkan nabi-nabi sebelumku adalah tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada yuhyi. Sebagian riwayat ada yuhyi wa yumitu, kayak zikir-zikir waktu sore. Ada juga yang tidak menyebutkannya. Iya. Bagaimana dengan kita berjumpa dua ulama sunnah, ya, ulama sunnah yang berbeda pendapat tentang status sebuah hadis. Bagaimana kita nak memilih yang patut dipilih? Iya, barakallahu fikum. Itu semua adalah juga ujian bagi kita untuk lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Ketika ada dua ulama berbeda pendapat dalam menghukumi hadis, ini menyangkut salah satu pendapat yang kuat. Contohnya misalnya hadis apa? Hadis man kana lahu imamun fa qiraatul imami lahu qiraah. Barang siapa yang salat di belakang imam, bacaan imam juga bacaan baginya. Makanya bagi yang mensahihkan hadis ini, salat berjamaah tidak perlu kita membaca Al-Fatihah. Tapi jumhur ulama mengatakan hadis ini lemah, atau mengatakan hadis ini bermasalah. Ala kulli hal, kesimpulannya ini merupakan ujian bagi kita. Nah, kita terkadang tidak punya kemampuan untuk meneliti, iya kan? Ini masalah perbedaan menghukumi seorang penukil rawi hadis. Bagaimana caranya kita? Kita punya apa ya? Kaidah dasar. Kalau kita tidak bisa meneliti secara langsung, kita lihat saja di antara dua ini, mana yang lebih ahli dalam masalah hadis Nabi SAW. Kita ambil yang lebih ahli. Kalau kita bisa meneliti, kita harus meneliti. Kita wajib meneliti. Ya, mesti menelitinya, mempelajarinya. Kalau tidak mampu, maka kita lihat yang paling tinggi kedudukannya, paling diakui ulama lain, paling tinggi ilmu hadis, itu yang kita jadikan, ikuti ucapannya. Barakallahu fikum. Ya. Sekiranya dua-dua sama taraf ilmuannya. Sama taraf keilmuannya, ya kita menjadikan ulama lain untuk menilai. Kita bisa bertanya kepada ustadz yang lebih paham. Karena kita kan diperintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak mengetahui. Nah, dengan perbedaan pendapat itu sedikit tentang fikih ya. Hukum
hukum sholat berjamaah di masjid itu yang paling semuanya yang Ya, itu juga diperselisihkan para ulama. Yang lebih kuat itu pendapat hukum yang mengatakan wajib. Buktinya apa? Dalil-dalil secara umumnya seperti hadis yang kita kenal, Rasulullah SAW akan memerintahkan orang untuk menyiapkan kayu bakar, terus dibakar rumah orang-orang yang tidak salat berjamaah. Sekarang kalau seandainya tidak wajib, apakah mungkin akan dibakar rumah mereka? Terus ketika dalam keadaan salat khauf, sedang perang, iya kan? Dalam perang saja diperintahkan berjamaah, yang satu pasukan barisan salat, yang lain berjaga-jaga. Setelah itu gantian. Kalau kita pikir kan sedang perang, kenapa tidak sholat sendiri-sendiri saja? Satu sholat supaya yang lain berjaga, berdua, ketiga, apalagi waktu juga bisa dijamak dan dikosor. Nah, ini menunjukkan kalau perang saja diwajibkan, berarti dalam keadaan damai atau aman tentu lebih diwajibkan lagi. Kemudian hadisnya Ibnu Umi Maktum yang buta, kalau dia mendengarkan azan, Rasulullah SAW mengatakan ajib, jawab, padahal dia buta, tidak ada penuntunnya. Di padang pasir bisa banyak hal-hal yang terjadi, ya, kecelakaan atau apa, atau ada binatang buas misalnya, tapi tetap diperintahkan dia untuk datang sholat kalau dia dengarkan azan. Makanya banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah, dan ini pendapat yang lebih kuat insya Allah. Nah, Gimana kalau dia tidak mendengar azan? kalau dia tidak mendengarkan azan dan juga kata para ulama kalau tempatnya jauh sehingga dia tidak punya kendaraan untuk bisa mencapai hal tersebut, atau dia punya udzur atau hajat sehingga tidak bisa, maka kata para ulama ini tidak menjadi wajib bagi dirinya, tapi tetap kalau dia usahakan itu lebih utama. Nah, ada orang yang jauh karena memang tidak dengar karena memang jauh sekali, maka ini tidak wajib bagi dirinya. Iya. udur yang lain. Udzur sakit, hujan termasuk, iya. Hujan taraf apa itu? Kalau pendapat dari Syekh Utsaimin, hujan itu yang menyulitkan, masyaqqah, yang ada kesulitan, sampai beliau menyebutkan hujannya harus deras. Harus deras. Kalau pendapat ulama lain mengatakan yang penting hujan. Iya, barakallahu fikum. Kalau dari sini gimana Ustaz? Ini kan dari sini tidak kedengaran azan ya, tapi ya Jarak masjidnya kira-kira berapa? tidak terlalu jauh juga gitu. 4 menit. Sampai mobil 5 menit. Ya kan, ada orang yang punya kendaraan, ada yang tidak. Kalau punya kendaraan, dia sholat di masjid. Mulai hujan ya, tadi lakukan. Saya sempat bertanya nih, pada waktu itu hujan kalau di Timur Tengah hujan sekali, mungkin hanya beberapa kali dalam setahun. Kemudian ada sunnah untuk menjamak sholat ketika hujan. Seperti yang kalau musim hujan itu hampir tiap hari. Apakah juga ada sunnah menjamak sholat dan juga untuk uzur untuk tidak ke masjid itu? Iya. Hujan deras tadi ya, tapi hujan setiap hari gitu. Iya, barakallahu fikum. Jadi di sini. Iya, ngerti. Kaidahnya begini, yang menciptakan timur tengah, yang menciptakan timur pinggir, timur utara, itu semua Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan satu lafaz, itu berlaku untuk pengertian dari lafaz tersebut dimanapun. Kayak misalnya safar. Kan safar kan dulu orang jalan kaki di padang pasir. Bagaimana kalau sekarang safarnya pakai mobil ber-AC, pesawat ber-AC dan seterusnya? Jawabannya tetap sama. Karena yang penting makna lafaz tersebut berlaku, maka berlaku hukumnya, gitu. Ya. Dimanapun kita berada. Mau tanya tuh. Ya. Anak tuh sering mendengar, artinya di negara kita, di negara sini dan negara tetangga yang lain, orang-orang tuh sering mengaitkan antara mereka berakidah Asy'ari dan bermanhaj dengan manhajnya Imam Syafi'i. Nah, ini kaitannya apa sebetulnya sampai mereka hanya memfokuskan antara dua ini saja? Kalau misalnya melihat latar belakang, sebetulnya kita tahu gitu bahwasannya ini salah gitu. Ketika memang digabungkan antara kedua ini, pasti nggak akan mungkin bisa bersatu gitu, Ustaz. Tapi kira-kira latar belakang ini karena apa, Ustaz? Atau kita punya bantahan yang paling simpel ketika mereka membongkar, oh kami akidah kami ini, manhaj kami ini. Kira-kira yang paling mudah subhat yang kita berikan kepada mereka apa, Ustaz? Iya, bilang Imam Syafi'i itu pertama dalam fikih kan mereka jadikan panutan kan. Kita katakan, Anda mengatakan Imam Syafi'i itu imam. Apa artinya imam? Mesti dia bilang panutan. Panutan dalam hal apa? Dalam masalah fikih atau dalam semua masalah agama? Semua masalah agama. Taib, kalau begitu ikuti Imam Syafi'i dalam semua masalah agama. Imam Syafi'i punya kitab yang menjelaskan masalah akidah beliau, ditulis oleh muridnya Imam Al-Muzani, Syarhus Sunnah juga judulnya, dicetak sekarang. Ada.
Jadi kenapa tidak mengikuti keyakinan Imam Syafi'i, cuma ambil fikihnya saja? Kan ini aneh. Kalau dikatakan dia imam, artinya imam dia panutan dalam semua kebaikan. Kemudian mengikuti mazhab Imam Asy'ari. Imam Asy'ari yang mereka ikuti sebelum beliau rujuk. Kitabnya Al-Ibanah mereka tidak baca. Pernyataan dia rujuk, akhirnya mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu semua sebabnya karena apa? Karena mereka belajarnya pun sudah dipakai doktrin seperti tadi, fanatik. Jadi yang mereka ikuti itu adalah guru atau imam atau ulama setelah Imam Syafi'i yang jauh. Yang ulama ini yang kemudian merumuskan dalam masalah fikih harus begini dan masalah akidah begini. Itu yang diikuti. Makanya kalau antum melihat ya, rata-rata mereka-mereka yang punya pemahaman seperti ini itu sangat nampak pada diri mereka taklid. Iya kan? Mereka mesti tidak menanyakan dalil. Mesti mereka mengikuti kebiasaan yang sebelumnya. Jarang di antara mereka yang tanya dalil, apa dalilnya? Wah, bisa-bisa dicap macam-macam, nanti dianggap sesat. Gitu keadaannya. Itu yang jadi masalah. Iya, silakan. Waktu Indonesia saya nggak terlalu masalah sama jamaah tabligh, terlalu. Kalau di sini tuh saya agak iri. Saya tuh bisa duduk tenang menyampaikan seperti kajiannya. Kayak kita malah sembunyi-sembunyi ya dalam tanda-tanda kutip. Maka ada yang berbeda sekali dalam menyampaikan manhaj salaf sama mereka. Apa yang jadi beban gitu bagi. Iya, barakallahu fikum. Kalau yang saya ketahui ya, yang saya pelajari, saya pernah baca sebuah buku ulama yang tulis ulama di Madinah, Al-Qaulul Baligh fi Tahdhir min Jama'at Tabligh. Dia pernah ikut kegiatan jamaah tabligh sampai di India. Dia sebutkan ini membicarakan pemahaman, tidak mesti menghukumi per orang ya. Secara umum, mereka mengambil agamanya itu sumbernya dari pimpinannya yang pernah bermimpi, kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan tersebut. Sampai-sampai ada keyakinan di antara sebagian mereka yang lebih mengutamakan berkunjung ke IPB, India, Pakistan, Bangladesh dibandingkan ke Mekah. Itu terjadi memang. Sampai dia menyebutkan di sana ada orang yang tawaf di kuburannya siapa ini? Muhammad Ilyas dan seterusnya. Ini tentu perlu diluruskan, nasihati mereka. Mungkin di antara mereka ada yang tidak tahu. Tapi secara pemahaman banyak kesalahan-kesalahan yang dikritik oleh sebagian dari para ulama karena rata-rata mereka tidak menjadikan pemahaman atau belajar ilmu hadis yang mendalam untuk dijadikan sebagai rujukan dalam belajar agama. Sehingga seperti kitab Fadhailul A'mal itu banyak hadis-hadis dhaif bahkan palsu di dalamnya. Ya, seandainya mereka hanya mencukupkan diri memakai kitab Riyadhus Shalihin itu lebih bagus, atau kitab-kitab para ulama yang lainnya. Ala kulli hal, itu yang dikritik oleh para ulama dalam masalah ini ya, namanya juga sumbernya bukan dari hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian muncullah istilah keluar 3 hari, 40 hari. Itu semua penetapan seperti ini tidak pernah dipahami dan diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin semua untuk kembali ke jalan yang benar. Amin. Sikap kita bagaimana Ustaz kalau diajak mereka gitu? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita perlu untuk menasihati atau diskusi dengan cara yang baik, tidak mengapa. Kita aja diskusi. Mungkin di antara mereka ada yang belum tahu sunnah. Kalau dia tahu, insya Allah ada di antara mereka juga yang mau ikut. Apa? Poin-poinnya apa gitu? Apa ya? Diskusikan dengan mereka. Diskusikan tentang masalah kan mereka mengaku mencintai sahabat, iya kan? Mereka mencintai sahabat. Tanyakan kepada mereka bagaimana caranya merealisasikan cinta kepada sahabat. Ya, ini kita harus belajar Al-Quran, kemudian dengan pemahamannya Sunnah Rasulullah SAW dengan praktiknya para sahabat. Kita harus banyak membaca riwayat-riwayat sahabat. Berarti kan begitu. Iya. Tapi mereka tidak mau cerita sama kita gitu, Ustaz. Mereka akan cakap, oh kalau gitu saya tidak mau cakap sama kamu. Ini hari ini cuma sama Maulana saja, kita punya Maulana. Ya, katakan, jadi agama Islam itu tidak ada yang khusus hanya diketahui oleh Maulana atau orang di atas. Semua orang berhak mengetahui. Kalau seandainya kamu berkeyakinan itu benar, coba sampaikan kepada saya, supaya kalau kebenaran, kita sama-sama berusaha mengikuti kebenaran. Ya, ini memang kita berusaha saja. Artinya kita berusaha mengajak mereka. Insya Allah di antara mereka ada yang mau, mudah-mudahan, karena dia belum paham saja sehingga dia tidak mengikuti sunnah. Atau kalau mungkin tidak sempat kita bicara, ya kita kasihkan buku atau
ceramah tertentu yang bisa menjelaskan kebenaran. Mudah-mudahan menjadi sebab mereka mendapatkan hidayah. Nah, itu ya. Ya tidak mengapa sudah. Kalau memang tidak mau, kita sudah berusaha sudah. Iya. Jadi mungkin Ustaz boleh beri nasihat sama kita baru kenal kepada kebenaran. Jadi semangat itu tinggi. Yang mungkin ada masa yang keras sama keluarga sendiri itu. Iya. Semangat yang tinggi itu bagus dan dipuji. Cuman perlu diluruskan dengan sikapnya saja. Ketika kita menghadapi orang yang berbuat salah, kita anggap dia itu seperti orang yang sedang sakit. Orang yang badannya sakit, masa kita kasar sama dia? Tambah sakit, nanti bisa mati, cepat mati dia nanti. Kita sikapi dia seperti dokter yang menyikapi pasiennya. Dia sedang sakit, kasihan. Terangkan sama dia. Mungkin dia ada orang yang sakit, dia obati tidak mau. Bersabar, sampaikan kepada dia. Kenapa kita begitu? Kita ingat dulu kita. Sebelum kita mengenal sunnah, di antara kita juga ada yang membenci sunnah. Iya kan? Syukur Allah mengutus kepada kita, ya, memberi taufik dengan ada orang yang mendatangi kita dengan lemah lembut. Seandainya orang yang pertama kali mendakwai kita, misalnya kita dengar radio Roja TV, langsung mengatakan ini bid'ah, begini-begini, kita mungkin langsung menjauhinya. Iya kan? Tapi syukurnya kita mendapatkan orang yang bisa mendakwai kita dengan lemah lembut. Nah, kita harus ingat, orang lain pun juga menyukai seperti apa yang kita rasakan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis Bukhari Muslim. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Makanya memang sering terjadi, ya, ini juga bisa jadi, ya, tidak mesti kesalahan kita. Memang mungkin ada orang-orang yang memang tidak suka menerima kebenaran. Kita harus akui hal tersebut, cuman tentu kita yang paham, kita harusnya lebih bisa mengalah dengan orang-orang awam dan lebih bisa bersikap lemah lembut dalam mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu. Cukup ya, sudah hampir waktu maghrib. Sekiranya selepas maghrib, sudah sembahyang maghrib, tapi mau sembahyang sunat selepas maghrib, waktu untuk mengerjakan sembahyang sunat itu singkat, mana lebih utama, mengerjakan sembahyang sunat ataupun wirid? Yang lebih utama dua-duanya. Wirid kan tidak mesti panjang. Kita bisa baca sebagian dari wirid tersebut, apalagi seperti zikir yang 33. Kan ada zikir yang cuma 10 juga hadisnya sahih. Makanya kita ambil yang ringkas, kemudian kita laksanakan salat sunnah, itu lebih utama. Iya, barakallahu fiik. Antara dua, mana yang lebih utama? Baca minimal sebagian dari wirid kita baca istighfar saja, atau yang ringkas 10 sudah. Tidak mesti harus semua kita baca wiridnya kan? Iya. Barakallahu fikum. Ya, karena keutamaan salat sunnah juga besar begitu ya. Iya. Dan juga Nabi SAW membolehkan kita mengqadha salat sunnah, mengganti salat sunnah di waktu lain. Jadi kalau kita sibuk, misalnya setelah salat, Nabi SAW pernah kedatangan tamu, dia tidak sempat salat sunnah setelah salat wajib, akhirnya dia dilaksanakan setelah salat berikutnya dengan niat untuk salat yang ini. Ya, itu namanya mengqadha, ini melaksanakannya di luar waktunya bagi orang yang terbiasa. Misalnya Pak, kita sudah adzan salat subuh, terlambat bangun, baru kita berwudu, datang ke masjid, sudah qomat imamnya. Padahal salat sunnah sebelum subuh kan keutamaannya besar, lebih utama daripada dunia dan seisinya, iya kan? Ini bisa kita laksanakan setelahnya. Itu ada hadisnya sahih. Itu waktu haram sih. Tidak langsung pas matahari terbit, pas setelah selesai boleh. Pas setelah adzan kita zikir sebentar, kita sholat 2 rakaat boleh. Itu ada 2 sahabat yang melakukannya dan Nabi SAW tidak menyalahkannya. Itu boleh. Apa? Bukan hari-hari, cuma sekali-sekali. Tiap hari kodok terus, waduh, gimana ini? Kalau sini udah hari-hari, sebab imam dia cepat. Imam cepat ya. Allah musta'an. Ya, kita cukupkan ya. Ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.